Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita kembali ke pembelajaran ekonomi SMA kelas 10, yaitu Bank Sentral, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayaran. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah: 1. Mendeskripsikan bank sentral. 2. Menjelaskan pengertian sistem pembayaran. 3. Menjelaskan peran sistem pembayaran dalam perekonomian. 4. Menjelaskan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. 5. Menjelaskan penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. 6. Menjelaskan pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai atau uang. 7. Menjelaskan fungsi, jenis, dan syarat uang. 8. Mendeskripsikan unsur pengaman rupiah. 9. Menjelaskan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. 10. Menjelaskan pengelolaan keuangan negara. Dan 11. Menjelaskan alat pembayaran non-tunai. Bank Sentral. Bank Sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah, yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tersebut, Bank Indonesia memiliki sejumlah tugas sebagai berikut. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran itu adalah sebagai berikut. 1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. 2. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. 3. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort. 4. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. 5. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Adapun komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran adalah sebagai berikut. 1. Alat pembayaran atau payment instruments. 2. Sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran atau interbank fund transfer system. Ketiga, lembaga yang memproses sistem pembayaran atau payment system operators. Dan yang keempat, saluran pembayaran atau delivery channels. Peran sebagai operator, regulator, dan pengguna sistem pembayaran. Lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Bank Indonesia memiliki wewenang memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan atas SPN. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan lazim digunakan masyarakat. Jasa pembayaran non-tunai yang dilakukan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank, baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggara clearing, maupun sistem penyelesaian akhir atau settlement, sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Sistem BI RTGS atau Real Time Gross Settlement dan sistem clearing. Sebagai otoritas sistem pembayaran sekaligus sebagai pembuat ketentuan atau regulator dan pengawas atau overseer BI RTGS. Cara uang dimulai dari sistem barter. Seiring dengan perkembangan zaman, uang komoditas memfasilitasi spesialisasi dan perdagangan.
Maka uang pun berevolusi. Uang fiat sebagian besar menggantikan uang yang terbuat dari logam mulia. Kelemahan utama uang kertas dan uang logam adalah mudah dicuri dan cukup mahal untuk dibawa dalam jumlah besar. Untuk mengatasi masalah ini, digunakanlah cek, yaitu perintah dari seseorang ke bank tempat ia memiliki rekening untuk mengirimkan uang dari rekeningnya ke rekening orang lain yang menyetorkan cek tersebut. Kesulitan ini mulai teratasi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Internet telah mempermudah kita untuk melakukan transaksi pembayaran karena dapat dilakukan secara langsung dan lebih cepat. Fungsi uang dibagi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Uang dapat dikelompokkan atas dasar pihak yang mengeluarkan, bahan uang, negara yang mengeluarkan, dan nilai uang. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, uang harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Mudah dibawa. 2. Dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. 3. Nilainya stabil. 4. Tahan lama. 5. Diterima secara umum. 6. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. 7. Syarat psikologis bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Pemerintah menetapkan standar uang yang digunakan dapat berupa logam atau kertas, terbuka dan tidak terbuka. Pendeteksian unsur pengaman yang terbuka tersebut dapat dilakukan dengan mata telanjang atau kasat mata, perabaan tangan, dan peralatan sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet. Pendeteksian unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan mesin yang memiliki sensor dengan tingkat kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengetahui unsur pengaman tersebut. Standar emas. Standar emas pernah menjadi standar moneter di seluruh dunia. Setiap negara mengeluarkan koin emas dengan segel negara untuk menjamin kemurnian dan beratnya. Terkendali. Jika Amerika Serikat ingin menetapkan nilai kurs dolar pada tingkat P1, Amerika Serikat bisa menggunakan emas dan cadangan devisanya untuk meminta dolar pada nilai kurs tersebut. Sistem kurs mengambang bebas. Sistem ini menyerahkan sepenuhnya kurs mata uang pada mekanisme pasar, permintaan dan penawaran uang tanpa campur tangan pemerintah. Kurs mengambang terkendali. Dalam sistem ini, negara-negara yang menerapkannya cenderung melakukan intervensi kapanpun pasar menjadi tidak terkendali, atau ketika tingkat kurs terlihat jauh dari tingkat harga, perdagangan, dan tingkat historis kurs yang layak. Bank Indonesia melakukan pengelolaan uang rupiah yang meliputi tahap perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Bank Indonesia melakukan perencanaan dan penentuan jumlah uang rupiah yang tercetak dengan memperhatikan antara lain asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana macam dan pecahan uang rupiah, serta perkiraan jumlah uang rupiah yang dimusnahkan. Dalam rangka menjaga kualitas uang rupiah yang beredar dan mencegah beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat, bank dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank wajib melakukan pengolahan uang rupiah dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara diajukan pemerintah dan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang setelah mendapat persetujuan dari DPR. Keberadaan BPK, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Alat pembayaran non-tunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Berdasarkan aliran pembayarannya, alat-alat pembayaran non-tunai dapat dikelompokkan ke dalam alat pembayaran untuk kredit transfer dan alat pembayaran untuk debit transfer. Media pembayaran non-tunai dibagi tiga, yaitu media pembayaran berbasis kertas, media pembayaran elektronik, dan media pembayaran berbasis kartu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.